lagi hari ini dalam pelajaran IPA tentang siklus hidup tumbuhan. Dalam video sebelumnya, Bu Guru sudah menjelaskan tentang siklus hidup hewan. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai siklus hidupnya masing-masing ya. Kali ini Bu Astuti akan menjelaskan tentang siklus hidup tumbuhan. Oke. Siklus hidup tumbuhan itu bermacam-macam ya. Dari beberapa jenis tumbuhan itu memiliki siklus hidupnya yang bermacam-macam. Yang pertama kita akan membahas dari tumbuhan dengan yang berasal dari biji ya, siklus hidup tumbuhan yang berasal dari biji. Biasanya perkembangbiakan tumbuhan dari biji ini disebut dengan istilah perkembangbiakan generatif. Ada beberapa jenis tumbuhan yang berasal dari biji. Contoh, misalnya jagung, kemudian padi, kemudian semangka, kemudian bunga matahari, dan semua jenis buah-buahan seperti mangga, jambu, ya. Ada beberapa macam lagi tumbuh-tumbuhan yang memiliki biji di dalamnya, sehingga dapat dikembangbiakan secara generatif atau menggunakan biji. Nah, siklus hidupnya di dalam contoh yang Ibu Guru berikan ini merupakan jenis tumbuhan semangka ya. Ketika disemai itu biji semangka pertamanya adalah biji, kemudian beberapa hari kemudian akan muncul tumbuhan, tunas tumbuhan, itu namanya kecambah. Kemudian setelah beberapa saat akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa. Nah, suatu tumbuhan dikatakan dewasa jika tumbuhan tersebut sudah dapat memunculkan bunga yang nantinya dari bunga tersebut akan tumbuh menjadi buah ya. Jadi siklus hidup dari tumbuhan semangka ini yang pertama adalah biji, kemudian kecambah, kemudian tumbuh menjadi tumbuhan yang muda, selanjutnya tumbuhan dewasa, dan tumbuhan yang sudah dapat berbunga dan berbuah. Demikian siklus hidup dari tumbuhan dari jenis biji. Kemudian hal-hal yang perlu diketahui dari tumbuhan yang berjenis biji ini ya, pada umumnya tumbuhan yang berbunga itu dapat berkembang biak dengan menggunakan biji ya, pada umumnya, tapi tidak semua tumbuhan yang berbunga itu menghasilkan biji ya. Tapi seperti contoh bunga mawar ya, bunga mawar tidak menghasilkan biji. Tapi ada bunga-bunga tertentu atau buah-buahan itu pasti menghasilkan biji di dalam buahnya. Kemudian tumbuhan dikatakan dewasa jika sudah dapat berbunga dan menghasilkan buah serta biji. Nah, itu fase di mana sejenis tumbuhan itu dikatakan dewasa. Jadi dapat dilihat dari ketika tumbuhan tersebut dapat menghasilkan bunga dan juga buah serta biji di dalamnya. Kemudian contoh tumbuhan berbiji misalnya cabai, mangga ya, pepaya, bunga tapak dara. Kemudian ada jenis-jenis bunga tertentu yang memang mempunyai biji ya. Selanjutnya, tumbuhan yang berkembang biak dengan spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora ini adalah lumut dan paku-pakuan atau biasa disebut pakis ya. Kemudian bagaimana cara perkembangbiakannya? Sporanya ini ketika ada angin datang ya, akan diterbangkan oleh angin, kemudian akan jatuh di lahan yang mungkin subur atau tepat untuk jenis tumbuhan lumut dan paku-pakuan, maka dia akan tumbuh menjadi tumbuhan baru atau tumbuhan lumut dan paku-pakuan yang baru. Oke, selanjutnya perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif ini tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina seperti pada perkembangbiakan pada jenis tumbuhan
yang berbiji atau generatif. Nah, contoh tumbuhan yang termasuk umbi batang itu contohnya kentang ya. Jadi itu tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan betina. Kemudian contoh tumbuhan yang bertunas, misalnya bambu ya. Bambu itu perkembangbiakannya dari tumbuhan baru yang disebut tunas pada serumpun bambu itu. Kemudian contoh tumbuhan lain yang berkembang biak secara vegetatif adalah rizoma atau akar tinggal seperti pada tumbuhan jahe ya. Kemudian jenis lainnya lagi adalah geragih yang terjadi pada tumbuhan stroberi. Jadi dapat berkembang biak dengan akar atau geragih ya. Dan rizoma untuk akar tinggal pada jenis tumbuhan jahe. Nah, tumbuhan tersebut akan menghasilkan tumbuhan baru dari bagian tubuhnya. Bisa dari umbinya seperti kentang, bisa juga dari akarnya ya. Kemudian bisa juga dari bagian batangnya atau geragih. Seperti itu ya. Atau ada jenis tumbuhan lainnya seperti tumbuhan cocor bebek ya. Tumbuhan cocor bebek itu perkembangbiakannya bisa menggunakan daunnya. Oke, kesimpulannya semua jenis tumbuhan mengalami siklus hidup sama seperti makhluk hidup lain seperti hewan dan juga manusia. Siklus hidup tumbuhan berbiji, berspora, dan berumbi, cara berkembangbiakannya berbeda-beda, tergantung dari jenis tumbuhannya. Demikian penjelasan dari Bu Astuti. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye-bye.